Ayo kita belajar bahasa Rusia. Всем привет, ketemu lagi dengan saya, Sarla Mulia. Dan dalam video ini kita akan sama-sama belajar bahasa Rusia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Seperti yang sudah saya katakan kemarin, video selanjutnya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang Pajes 2. Kasus kedua, kasus kepemilikan. Pajes 2 kira-kira bisa disepadankan dengan of dalam bahasa Inggris. Maksudnya, misalnya kamar teman saya, bisa dibilang my friend's room atau room of my friend. Dalam bahasa Rusia digunakan pajes 2. Ruangan, kamar itu komnata dan teman saya itu moj drug. Karena di sini teman saya yang punya kamar, maka dari itu menjadi komnata mojevo druga. Kenapa moj drug menjadi mojevo druga? Pajes 2. Contoh-contoh lain. Pensil teman perempuan saya. Karandash bukan moja подруга, tapi karandash моей подруги. Kemudian anggota-anggota pemerintah, члены государства, bukan государство, itu pajes 1. Pajes 2 государства. Contohnya lagi, buku pelajaran teman-teman saya. Учебник bukan мои друзья, tapi учебник моих друзей. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat tabel ini. Tabel yang pertama yaitu tabel kata benda dan kata sifat pajes 2. Tabel yang kedua itu tabel kata sifat kepemilikannya. Dan yang ini itu kata ganti orang. Я, меня, ты, тебя, он, его, она, ее, оно, его, мы, нас, вы, вас, dan они, их. Dan yang terakhir itu kata etat, eta, eto, dan eci, yang berarti yang ini, yang ini. Dan tot, ta, to, cie, yang berarti yang itu. Nah, walaupun sebetulnya nggak ada aturan yang mengikat tentang peletakan pajes 2 ini, peletakan kata si pemiliknya ini, tapi akan lebih baik kalau kita letakkan dia setelah benda yang dia miliki. Jadi misalnya kita bilang rumahnya si Alexander, lebih baik kita bilang Dom Alexandra daripada Alexandra Dom. Memang ini secara gramatikalnya artinya sama, tapi untuk percakapan sehari-hari jelas orang akan lebih mengerti kalau kita sebutkan Dom Alexandra. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang namanya kata depan. Apa itu kata depan? Kata depan itu kata yang berada di depan kata lainnya. Misalnya, di rumah. Di itu kata depan. Jadi kata в комнате, в itu kata depan. Tapi sekarang kita akan belajar
tentang beberapa kata depan yang menggunakan padas dua, yaitu u, dla, dan posle. Kita mulai dari u. U itu bisa diartikan sebagai kata depan yang berfungsi untuk menyatakan kepemilikan. Bila kita kasihkan u ditambah dengan pemilik, siapa pemiliknya dalam padas dua, ditambah dengan kata ist, infinitif ist, ditambah dengan apa yang dia miliki, ada satu, itu berarti ini memiliki benda ini. Gampangnya bisa dirumuskan jadi kayak gini. U ditambah padas 2 ditambah ist ditambah padas 1. Kita langsung ke contoh. U меня есть карандаш. Saya memiliki pulpen. U меня dari ya itu padas 1, padas 2 jadi меня есть карандаш. Di sini карандаш itu padas 1. Diartikan saya memiliki sebuah pensil. Data saya maaf. Contoh lain. Nama misalnya. U Анастасии есть ручка. Anastasia memiliki pulpen. Anastasia berubah ke padas 2 jadi Anastasi, dan Ruchka tidak berubah pada 1, tetap Ruchka. Nah, perlu diingat kalau kata ganti orang Yevo, Yeyo, dan Ich di padas 2, on, Yevo, Ana, Yeyo, Ani, Ich, bila dipasangkan dengan kata depan akan ditambah n di depannya. Misalnya, dia cowok punya buku. Bukan у его есть книга, tapi у него есть книга. Saya ingatkan lagi, rumusnya u ditambah padas 2 menunjukkan siapa pemiliknya, ditambah ist, ditambah padas 1 apa yang dimiliki. Nah, sekarang dla berarti untuk. Kita ambil contoh tempat untuk membaca. Tempat itu miasta, dan membaca di sini bukan membaca cita, tapi kegiatan membaca, yaitu kata benda чтение, dan untuk itu для. Nah, rumusan untuk для itu apa ditambah для ditambah padas 2. Jadi misalnya tadi tempat untuk membaca, место для чтения, dari чтение menjadi чтения karena padas 2. Dan после berarti setelah. Kita ambil contoh, setelah makan siang saya membaca buku. Setelah itu после, dan makan siang itu обед. Tapi di sini setelah makan siang itu bukan после обед, tapi padas 2 после обеда. Jadi kalimatnya после обеда я читаю книгу. Sampai pikir-pikir, ada lagi masih 2 kata depan lagi, нет dan без. Kita mulai dari нет. Нет di sini bukan berarti tidak, tapi sebagai kata depan, нет berarti tidak ada. Misalnya kita bilang di sini tidak ada pulpen. Здесь di sini нет,
tambah baris 2, ruchka, ruchki. Здесь нет ручки. Juga bisa ambil di kata yang tadi, misalnya uminya есть ручки. Itu berarti saya memiliki pulpen. Kalau kita mau bilang kalau aku nggak punya pulpen, saya tidak memiliki pulpen, maka kita ganti есть dengan нет dan baris 1 menjadi baris 2. Jadi у меня нет ручки. У меня есть ручка kalau saya punya pulpen, dan у меня нет ручки kalau saya nggak punya pulpen. Dan без berarti tanpa. Без juga diikuti dengan baris 2. Misalnya, kemarin saya mengerjakan PR tanpa buku cetak. Včera, kemarin, ya, saya mengerjakan делал, lampau, kemarin lampau. Домашнее задание, PR, tanpa, без, bukan учебник, tapi учебника, tanpa buku tulis. Я вчера делал домашнее задание без учебника. Contoh lain, sekarang saya berjalan-jalan di taman tanpa teman-teman saya. Kasihan. Сейчас я гуляю в парке без моих друзей, bukan мои друзья. Nah, sebagai penutup, kita akan belajar tentang bentuk lampau dan bentuk masa depan dari saya memiliki. Kalau di masa kini itu сейчас atau сегодня у меня есть карандаш. Kalau misalnya saya ingin ubah ke bentuk lampau, kemarin menjadi вчера у меня был карандаш. Di sini kata есть berubah menjadi был atau была atau было atau были sesuai dengan benda apa itu. У меня вчера у меня был карандаш. Вчера у меня была ручка. Вчера у меня было домашнее задание. Sementara itu, untuk masa depannya itu menjadi будет. Есть berubah menjadi будет. Misalnya besok. Завтра у меня будет ручка. Besok saya akan memiliki pulpen. Untuk negatifnya akan jadi seperti ini. Kita misal yang tadi, карандаш dan ручка. Сегодня у меня нет ручки. Сегодня у меня нет карандаша. Nah, kalau kita mau bilang kemarin, вчера, akan menjadi вчера у меня не было ручки. Вчера у меня не было карандаша. Dan di masa depannya itu не будет. Jadi завтра у меня не будет карандаша. Завтра у меня не будет ручки. Besok saya tidak akan memiliki pulpen. Optimis sekali. Nah, perlu saya tekankan bahwa kalau untuk kalimat positif lampau itu был, была, было, dan были akan mengikuti benda apa yang dia miliki. Tapi untuk kalimat negatif lampau akan selalu не было. У меня вчера не было ручки. У меня не было карандаша. У меня не было домашнего задания. Selalu не было. Singkat cerita, itulah
perkenalan kita dengan Padeship 2. Sekali lagi, saya ingin berikan satu bocoran bahwa di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Skolka. Pesan saya untuk pertemuan hari ini, seperti biasa, jangan lupa untuk terus ujitsa. Das vidanya.